Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldino Kanurtama. Di sini saya dari Stikes Kendal, dari prodi S1 Keperawatan. Berdirinya saya di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas keperawatan komunitas. Di sini saya akan menjelaskan peran perawat sebelum bencana dan saat bencana dan setelah bencana. Teman-teman, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apakah itu bencana? Kalau belum tahu, bencana yaitu suatu keadaan yang tiba-tiba mengancam manusia karena faktor alam, non alam, dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan korban jiwa. Bencana alam dibagi menjadi 3, yaitu bencana non alam, terus bencana alam, dan bencana sosial. Di sini peran perawat sebagai tenaga kesehatan mempunyai keahlian dalam siklus kebencanaan, salah satunya pada tahap mitigasi bencana. Dengan demikian, perawat memiliki kesiagaan dari populasi rentan di masyarakat yang mungkin beresiko tinggi terhadap bencana. Dan ini peran perawat dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran perawat fase pre-impact, ada fase impact dan fase post-impact. Fase pre-impact merupakan warning phase atau tahap awal dari bencana. Informasi ini didapat dari Badan Satelit dan Meteorologi Cuaca. Seharusnya pada fase inilah segala persiapan dilakukan baik oleh pemerintah, terus lembaga dan warga masyarakat. Dan ini ada fase impact. Fase impact merupakan fase terjadinya klimaks dari bencana. Inilah saat-saat di mana manusia sekuat tenaga mencoba untuk bertahan hidup. Fase impact ini terus berlanjut hingga terjadi kerusakan dan bantuan-bantuan darurat. Posisi perawat dalam manajemen bencana fase impact ini sebagai bagian dari komunitas dalam masyarakat yang mampu menjadi katalisator untuk mengatasi persoalan medis dan non-medis pertolongan bencana. Yang ketiga ada fase post-impact. Fase post-impact adalah saat dimulainya perbaikan dan penyembuhan dari fase darurat. Dan ada juga tahap di mana masyarakat mulai berusaha kembali pada fungsi komunitas normal. Secara umum, dalam fase post-impact ini, para korban akan mengalami tahap respon psikologis, mulai penolakan, terus marah, tawar-menawar, depresi, hingga penerimaan. Posisi perawat fase ini adalah sebagai tim kesehatan yang bekerja sama dengan lintas sektoral lainnya, menangani masalah kesehatan dan sebagai model untuk penyembuhan trauma masyarakat pasca bencana. Di sini teman-teman, peran perawat pada ini ada 3 lagi, sama seperti tadi. Yang pertama peran perawat pada fase pre-impact. Yang pertama, perawat mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan bencana untuk setiap fasenya. Perawat ikut serta dalam berbagai dinas pemerintahan, organisasi lingkungan, Palang Merah Nasional, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam memberikan penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi ancaman bencana kepada masyarakat. Ada juga perawat terlibat dalam program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, usaha pertolongan diri sendiri, pelatihan pertolongan pertama, pembekalan informasi tentang bagaimana menyiapkan dan membawa persediaan makanan. Terus ada perawat juga dapat memberikan alamat atau nomor
telepon darurat seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, dan ambulans. Nah, yang di sini kedua, peran perawat dalam fase impact. Yang pertama, bertindak cepat. Yang kedua, perawat seharusnya tidak menjanjikan apapun dengan pasti dengan maksud memberikan harapan yang besar bagi para korban. Yang ketiga, berkonsentrasi penuh terhadap tindakan yang dilakukan. Keempat, koordinasi dan menciptakan kepemimpinan. Kelima, untuk jangka yang panjang mendiskusikan dan merancang master plan of revitalizing dengan pihak yang terkait, biasanya untuk jangka waktu 30 bulan pertama. Yang ketiga, ada peran perawat dalam fase post impact. Yang pertama, bencana tentu memberikan bekas khusus bagi keadaan fisik, sosial, dan psikologis tertentu. Yang kedua, stres psikologis yang terjadi dapat terus berkembang hingga jadi post traumatic atau stress disorder, yang merupakan sindrom dengan 3 kriteria utama. Yang pertama, gejala trauma pasti dapat dikenali. Yang kedua, individu tersebut mengalami gejala ulang traumanya melalui flashback dari mimpi ataupun peristiwa-peristiwa yang memacunya. Yang ketiga, individu akan menunjukkan gangguan fisik. Selain itu, individu dengan PTSD atau post traumatic stress disorder dapat mengalami penurunan konsentrasi, perasaan bersalah, dan gangguan memori. Yang ketiga, ada tim kesehatan bersama masyarakat dan profesi lain yang terkait bekerja sama dengan unsur lintas sektor menangani masalah kesehatan masyarakat pasca gawat darurat serta mempercepat fase pemulihan atau recovery menuju keadaan sehat dan aman. Nah, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.